Video game. Video game. Game. Dulu, di era tahun 2000-an, mungkin jika mendengar kata game, yang akan terbesit di kepala kita adalah game-game kayak Harvest Moon, GTA atau Grand Theft Auto, Winning Eleven, atau bahkan Tekken. Sedangkan, untuk masyarakat saat ini, lebih utamanya adalah di Indonesia, mendengar kata game yang langsung ada di pikiran adalah Mobile Legends, Free Fire, Dota, Valorant, dan game yang ramai lainnya. Zaman udah berubah, game-gamenya pun sudah berubah. Untuk sebagian orang, dari dulu hingga sekarang, stigma tentang game tidak pernah terlalu berubah. Game juga seringkali dilihat sebagai sebuah hiburan yang punya stigma negatif, seperti buang-buang waktu, buang-buang duit, bikin malas belajar, bahkan sampai ada stigma game bikin bodoh. Tapi, bagaimana jika kita bisa bantah itu semua? Karena menurut kita, game itu bermanfaat. Karena kita belajar banyak hal dari hanya game saja. Santai tapi berisi, yuk kita diskusi di Intriaksi. Oke, untuk memulai diskusi kali ini, enaknya kita mulai dari sebuah pertanyaan. Tapi sebelum itu, mending kita kenalan dulu sama Intriaksi. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Dan kenalin, gua Abons. Halo, gua Virasiosi. Halo, gue Zidni. Oke, untuk pertanyaan pertama, belajar apa aja kalian dari video game? Belajar apa aja dari game? Yang pasti yang pertama, gua belajar bahasa Inggris. Itu udah pasti, belajar bahasa Inggris dan belajar baca. Atau motivasi untuk memahami bahasa Inggris sih. Oke, kalau gue tadi udah disebut ya, bahasa Inggris. Kayaknya gue nggak bisa sebut lagi bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris dari game berarti cukup impactful untuk kita bertiga ya. Kalau dari game, gue belajar hal yang cukup dalam mungkin ya, untuk kehidupan. Sering diremehkan, tapi ini cukup penting dan impactful untuk gue. Yaitu adalah arti pertemanan. Bagaimana sebenarnya hubungan pertemanan itu? Bagaimana kita menyikapi lingkungan teman-teman kita? Orang kayak gimana aja sih yang bisa kita anggap teman? Terus yang kedua itu adalah kegiatan mencoba hal atau mengulang hal yang sama terus-menerus. Atau bisa dibilang grinding lah ya. Atau bisa grinding atau konsistensi sih. Dan belajar kognitif. Kognitif tuh apa ya? Kognitif tuh pergerakan tubuh, respon tubuh. Gue belajar itu sih. Dari game juga. Waktu kecil gue belajar bagaimana rasanya menyayangi seseorang atau menyayangi sesuatu. Juga belajar rasanya kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita sayangi. Boleh disebutin nggak? Kira-kira game-gamenya apa aja yang berdampak sama hidup kalian? Kalau game apa aja, gue pertama kali tuh belajar dari Harvest Moon Back to Nature, Kingdom Hearts. Suikoden 2 sama Digimon World 1 sih. Yang kedua itu adalah Final Fantasy. Lebih tepatnya mungkin Final Fantasy 7. sama yang paling gue inget tuh dari game Duck Hunt ya, di Nintendo. Lalu yang ketiga itu adalah Sonic the Hedgehog. Itu adalah game masa kecil gue ya, yang paling memorable. Kalau boleh tahu, dapat pelajaran apa aja kalian dari game-game tersebut? Nah, kalau disuruh nanya alasannya, sebenarnya alasan yang paling sederhana itu Suikoden 2 sih. Itu masih inget banget gue sampai sekarang ya. Jadi Suikoden 2 itu kan full bahasa Inggris ya, JRPG gitu kan. Kalau Harvest Moon Back to Nature, gue itu belajar soal bahasa Inggris dan baca kayak yang gue bilang tadi. Yang pertama tuh, gue kalau main Harvest Moon Back to Nature tuh kan gue waktu itu baca belum lancar karena masih TK, masih awal-awal masuk TK banget, saya inget gue. Nah, saat itu kan gue masih SD ya, gak ngerti sama sekali. Ya kali, gue masih kecil bisa bahasa Inggris kan. Akhirnya gue mencoba membuka kamus untuk mengartikan satu persatu kata-kata yang dikeluarkan. Jadi tuh kalau gue main, gue tuh selalu ditemenin sama kakak-kakak gue, atau sama orang tua gue, atau sama siapapun yang lebih tua dari gue. Nah, kalau ada bahasa-bahasa yang gue tidak mengerti, itu pasti disuruh buka kamus atau setidaknya dikasih tahu. Ini artinya ini. Nah, kalau ini berarti kayak gini, kayak gitu-gitulah. Kayak hoe tuh artinya cangkul dan segala macamnya. Itu tuh belajar dari situ gue. Meskipun tidak seakurat sekarang pemahamannya, tapi akhirnya gue termotivasi tuh untuk belajar bahasa Inggris. Terus selalu diajarin terus, kayak tiap nggak ngerti buka kamus, tiap nggak ngerti buka kamus, atau dikasih tahu. Terus belajar baca juga. Karena kan waktu itu, waktu masih kecil, gue baca belum lancar juga. Jadi ada tulisan dikasih tahu, ini ejaannya begini, gitu-gitulah. Belajar dari situ. Game yang mengajari gua arti pertemanan dan arti persahabatan lah. Itu adalah dari game Kingdom Hearts namanya. Sebenarnya Kingdom Hearts itu ceritanya nggak sesimpel ini, tapi gue jelaskan sedikit aja. Jadi Kingdom Hearts itu bercerita tentang 3 anak kecil, Sora,
Riku dan Kairi. Mereka ini bersahabat, mereka ini berteman. Dulu, dari itu aja gue belajar bahwa, oh kayak ginilah persahabatan. Menyenangkannya seperti apa, bahagianya seperti apa. Cuman, setelah itu, Riku, salah satu dari 3 sahabat ini, tiba-tiba dirasuki oleh kejahatan, dirasuki oleh kegelapan. Dari situ, gue belajar bahwa sedekat-dekatnya pertemanan kita, teman kita itu tidak sempurna ya. Kadang teman kita tuh bisa brengsek juga, ya kan? Suka tiba-tiba aneh-aneh kelakuannya. Sebagai teman yang benar, kita dampingi dia, kita kasih saran, biar dia kembali ke jalan yang benar. Itu kalau pertemanan yang benar. Intinya, sesimpel the power of friendship, tapi waktu kecil itu berdampak banget buat gue. Dan kalau Duck Hunt itu gue belajar soal kognitif yang tadi gue bilang karena gue mainnya itu pakai tembakan. Mungkin teman-teman ada yang inget ya. Kalau dulu main di Nintendo itu kita bisa main pakai pistol-pistolan guys. Jadi kita nembakin bebek pakai pistol gitu diarahin ke TV. Gue nggak tahu teknologinya tuh gimana caranya itu bisa ngeker ya. Tapi ya begitu, gue main pakai itu dan itu membuat gue semakin baik lah respon tubuh gue terhadap sesuatu. Karena kan kuping, mata, dan tangan tuh harus terkoordinasi dengan baik ya buat bisa nembak bebek-bebek yang berterbangan di layar kita guys. Jadi itu sih yang gue pelajarin dari video game. Nah, kenalin ini Sonic ya. Sonic adalah karakter game yang gue sayang sejak gue kecil. Dan dari Sonic, gue itu belajar menyayangi seseorang atau sesuatu itu apa adanya. Terus juga yang kedua itu di Game World 1 sih, itu yang paling kocak sih. Untuk di Game World 1 itu di bagian kan kalau dia tuh punya mekanisme gini. Dia punya mekanisme kalau kalian tuh salah ngerawat Digimon atau salah ngerawat hewan, maka hewan kalian tuh bakal berubah jadi hewan yang jelek gitu. Nah, itu gue melakukan berulang kali kok. Hewan gue kok jelek terus ya. Akhirnya di sana gue konsisten untuk menganalisa nih, apa yang sebenarnya terjadi sih? Oh, kalau gue begini jadinya begini. Oh, kalau gue begini jadinya begini. Dan akhirnya gue berhasil merubah hewan tersebut atau Digimon itu jadi Digimon yang gue inginkan. Nah, makanya di situ gue dapat banget sih konsistensinya ya. Itu mungkin pertama kali dalam hidup gue konsisten ya. Iya, itu pertama kalinya sih. Jadi kita itu harus menerima baiknya dan buruknya dari sesuatu atau seseorang gitu loh. Karena secinta-cintai kita sama seseorang, bukan berarti si orang ini sempurna kan ya. Dan itu gue belajar dari Sonic. Sonic itu memang terkenal, memang keren, gitu ya, gamenya banyak. Tapi nggak semua gamenya bagus. Gue juga bisa bilang beberapa game Sonic itu jelek. Tapi walaupun jelek, ada yang bagusnya juga. Kita bisa menerima kekurangannya, tapi kita juga bisa melihat kelebihannya ya kan. Makanya, gue tetap cinta atau tetap sayang sama Sonic ya. Lalu selanjutnya, gue belajar yang namanya kehilangan sesuatu yang gue sayang atau gue cintai, yaitu dari game Final Fantasy 7. Mungkin untuk pertama kalinya dalam dunia video game gue bisa nangis, bisa tersentuh hatinya, itu tuh bahkan kepukul hatinya gara-gara peristiwa yang menimpa salah satu karakter di game tersebut, namanya adalah Aerith ya. Bayangin aja, di dalam game tersebut kita itu selalu bareng-bareng ya, atau disebutnya adalah party. Si Aerith sudah masuk ke party gua selama di game berjam-jam, berpuluh-puluh jam bahkan. Tapi ternyata ada peristiwa yang menimpa Aerith dan Aerith harus meninggal ya. Itu cukup sedih. Dari situ gue juga belajar bahwa tidak ada yang abadi ya. Jadi someday mungkin orang-orang yang kalian cintai, yang kalian sayang gitu kan bakal meninggalkan kalian juga sih pastinya. Jadi sedih banget ya. Ya itulah jawaban dari Intriaksi. Bisa gue simpulkan bahwa dari berbagai jenis game yang berbeda-beda, referensi dan selera yang berbeda-beda juga, tetapi semuanya tetap bisa bermanfaat. Dulu, mungkin kita ngerasa bahwa hal tersebut hanya hal kecil aja. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata berdampak besar bagi kehidupan kita sampai kita dewasa. Menurut teman-teman gimana? Game itu bermanfaat atau enggak? Apa yang teman-teman dapat dari bermain video game? Boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye. Thank you guys.